MotoGP 2021 sisa 3 seri lagi dan akhir pekan ini akan digelar MotoGP Emilia-Romagna di sirkuit Misano, Italia, pada Minggu tanggal 24 Oktober tahun 2021. Persaingan perebutan gelar juara dunia semakin ketat. Fabio Quartararo unggul 52 poin dari Francisco Bagnaia. Meskipun kecil, tapi masih ada peluang bagi Bagnaia untuk berada di puncak klasemen. Untuk sisa akhir musim ini, pola pikir saya sedikit berubah. Terakhir kami di Misano, saya balapan untuk menang dan tidak memikirkan kejuaraan sama sekali, ujar Quartararo, dalam keterangan resminya. Quartararo menambahkan, dia akan melakukan yang terbaik untuk meraih hasil sebaik mungkin. Namun, dia akan mencoba untuk lebih pintar alias bermain aman. Direktur tim Massimo Meregali mengatakan, ada poin krusial yang menunggu, baik untuk Quartararo atau Yamaha. Dia mengaku, akan melakukan balapan nanti selayaknya balapan lainnya. Maksudnya, kami akan memberikan semuanya di tiap sesi dan bekerja bersama sebagai tim. Kami menyelesaikan MotoGP San Marino dan sesi tes dengan hasil yang sangat positif, kata Meregali. Meregali menambahkan, Yamaha akan menggunakan data dari hasil tes tersebut untuk balapan di akhir pekan ini. Sehingga, performa tim bisa lebih kompetitif. Sementara itu, Franco Morbidelli mengaku lebih siap secara fisik. Kakinya yang masih dalam proses penyembuhan sudah lebih baik. Libur 2 pekan membuat saya bisa mengistirahatkan kaki. Saya merasa lebih baik sekarang, ujar Morbidelli. Pembalap Ducati Lenovo, Francisco Bagnaia, kini sepenuhnya mengalihkan fokus ke balapan MotoGP Emilia-Romagna 2021. Pasalnya, balapan ini bisa jadi penentuan soal kans Bagnaia dalam merebut gelar juara MotoGP di musim ini. Pasalnya, rival utamanya, Fabio Quartararo, kini sudah mengantongi match point dengan keunggulan 52 poin. Dengan 3 balapan tersisa hingga akhir musim, Bagnaia masih berpeluang menunda terkuncinya gelar lebih dini. Karena itu, Bagnaia bertekad terus menjaga asa merebut gelar juara MotoGP musim ini. Tugas Bagnaia untuk menjaga asanya pun cukup mudah. Dia harus mengalahkan sang pembalap Yamaha di Misano, karena apabila Quartararo memenangi balapan, dia akan otomatis mengunci gelar juara dunia. Pastinya sangat menyenangkan kembali membalap di Misano setelah kemenangan yang mengagumkan yang saya raih di sana di depan pendukung tuan rumah 1 bulan lalu, kata Bagnaia dikutip laman resmi Ducati. Di akhir pekan, itu semuanya sempurna, dan 2 tes pasca lomba sangat positif bagi kami, lanjut Bagnaia. Namun, kami harus tetap fokus. Rival-rival kami akan datang ke sini dengan lebih siap, dengan suhu trek yang lebih rendah daripada 1 bulan lalu. Akan penting bekerja baik sejak sesi pertama. Tujuannya adalah bertarung untuk kemenangan dan menjaga kejuaraan tetap terbuka hingga akhir, pungkasnya. Pembalap Aprilia Racing, Maverick Vinales, telah melakukan perjalanan ke Amerika Serikat beberapa hari sebelum GP Amerika, tetapi tidak bisa mengikuti putaran ke-15 MotoGP 2021 tersebut. Top Gun mengaku tidak siap secara emosi menyusul meninggal adik sepupunya Dinberta Vinales, saat balapan WSSP 300 di Jerez. Aprilia memahami kondisi ridernya itu dan mengizinkannya pulang. Selang 3 pekan setelah GP Amerika, Maverick Vinales dipastikan akan mengaspal lagi dalam GP Emilia-Romagna di sirkuit Misano, trek yang memberinya feeling bagus dengan motornya, pada 22-24 Oktober ini. Kembali membalap di Misano adalah momen spesial bagi saya. Disinilah saya menguji RSGP untuk kali pertama dan memulai kerja sama saya bersama Aprilia, ujar Vinales dikutip motorsport.com. Vinales membuat jeda prematur yang mengejutkan dari Yamaha musim panas lalu dan pada akhir bulan Agustus ia melakukan pengujian perdana dengan Aprilia untuk kemudian debut di GP Aragon pada tanggal 12 September finish di urutan ke-18. Seminggu kemudian, Top Gun melakoni balapan keduanya dengan seragam Aprilia dalam GP San Marino, di mana ia berprogres, menyelesaikan balapan di posisi ke-13. Feelingnya dengan motor makin bagus. Sekarang,
Setelah melewatkan race di Circuit of the Americas, pembalap 26 tahun tersebut akan memiliki kesempatan lagi di Misano untuk memperlihatkan perkembangannya. Vinales tahu kondisinya berbeda dari GP San Marino. Suhu akan lebih rendah daripada balapan pertama di trek ini. Itu faktor yang ingin saya manfaatkan, karena memungkinkan saya menggunakan kompon ban yang lebih soft di bagian depan, ujar sang rider. Saya tidak sabar untuk kembali memacu motor dan melanjutkan perkembangan. Kami memiliki banyak potensi dan ada banyak hal yang perlu diuji demi membangun performa kami lap demi lap, pungkas Vinales. Selain Maverick Vinales dan rekan setimnya, Alex Espargaro, Aprilia bakal menurunkan RSGP ketiganya di Misano akhir pekan ini, yang nantinya dikendarai oleh test rider mereka, Lorenzo Savadori. Lorenzo pulih dengan baik dari cedera yang dideritanya di GP Austria, yang ternyata lebih bermasalah dari yang diperkirakan dan akhir pekan ini dia akan melanjutkan pekerjaan pengembangannya bersama tes tim, dengan memperhatikan kinerja di tempat yang akan jadi home race-nya, demikian ujar pernyataan Aprilia. Scott Redding, sosok pembalap World Superbike dari tim Ducati, agaknya kecewa gagal dilirik tim-tim MotoGP untuk musim depan. Nama Scott Redding sebelumnya sempat dirumorkan jadi target tim MotoGP untuk mentas di musim depan, sebagai efek domino sejak hengkangnya Maverick Vinales dari Yamaha. Redding yang pernah membalap di MotoGP sejak 2014 hingga 2018 sempat antusias karena dia bisa berpeluang kembali mentas di kelas Premier. Namun angan-angannya batal terwujud setelah tak ada tim MotoGP yang benar-benar meliriknya. Satu hal yang membuat Redding tersinggung adalah ia merasa bahwa dirinya tidak dilirik karena alasan usia. Sebagai informasi, pembalap asal Inggris tersebut berusia 28 tahun, setara dengan Marc Marquez. Namun dia merasa dikesampingkan dari daftar incaran karena alasan usia. Redding pun tak ragu menilai tim MotoGP era sekarang tidak respek terhadap pembalap senior atau yang sudah punya pengalaman dan lebih memilih rider muda. Sejujurnya saya ingin mencoba dan kembali ke MotoGP, karena saya merasa saya sekarang telah berbeda dengan saya yang dulu, ucap Redding dikutip Sportfit dari Autosport. Dan saya tidak pernah mendapat kesempatan yang nyata. Saya tidak pernah benar-benar memiliki motor yang kompetitif untuk menang balapan, imbuhnya. Saya berbicara dengan beberapa tim, dan mereka semua akan berkata, dia terlalu tua, dia sudah 28 tahun, seperti itu, ucap Redding. Redding menyoroti cara pendekatan tim MotoGP era sekarang kurang menghargai para pembalap yang sudah lebih berpengalaman. Redding bahkan menilai bahwa keputusan tim MotoGP merekrut pembalap muda juga memudahkan mereka memutus kontrak karena diberi target yang tinggi. Mereka membawa pembalap muda sekarang, tetapi bagi saya tidak percaya pada sistem ini, ucap Redding. Orang-orang seperti saya dan pembalap yang lebih tua, kami bekerja sepanjang hidup kami untuk pergi ke MotoGP, untuk mendapatkan uang, untuk mengorbankan seluruh hidup kami. Tapi sekarang, Anda masuk ke MotoGP dan jika dalam 1-2 tahun Anda tidak bisa membuat sesuatu, Anda akan terusir. Dari perlakuan seperti itulah yang membuat Redding menilai tim MotoGP kurang menghargai pembalap senior. Apakah adil pembalap yang berkarir bertahun-tahun dengan dedikasi lalu diminta mencoba sesuatu 1-2 tahun dengan motor tidak begitu bagus? Anda tidak mendapatkan uang, tapi Anda yang harus dapat pekerjaan dengan perlu melakukan ini dan itu. Ini tidak adil, itu tidak menghormati pembalap namanya. Saya percaya seorang pembalap setidaknya diberi waktu 5-8 tahun di MotoGP dan setelah ini jika tidak bisa berbuat banyak barulah bisa diganti. Tapi sekarang semuanya gila, maunya hasil cepat dan terburu-buru, tutur Redding.